Ternyata yang kita pahami sebagai agama itu ternyata bukan agama. Itu masalahnya. Pesantren itu bukan Islam. Kalau belajar fikih, belajar Islam bukan? Ya bukan. Ini juga sebenarnya sudah disinggung sama Imam Al-Ghazali. Di Ihya Ulumuddinnya itu sama si di Munqidh Minadolalnya itu kan disebut bahwa di zaman saya ini sudah tidak ada lagi yang belajar ilmu agama. Yang ada belajar fikih, tafsir, ilmu hadis. Jadi dia membedakan. Lah, jadi ilmu agama apa? Ya, ilmu agama itu adalah bagaimana caranya kita bersabar, bagaimana caranya kita bertakwa, bagaimana caranya kita tidak marah-marah, bagaimana caranya kita ikhlas, bagaimana caranya kita waro, bagaimana caranya kita tidak peduli pada aib orang lain. Nah, itu pelajaran-pelajaran agama. Kalau Indonesia itu adalah negara yang sangat religius, kenapa kemaksiatannya tinggi? Lebih tinggi daripada negara-negara ateis. Kita sebut misalkan, penghafal Al-Quran di Indonesia 30.000. Terbanyak di seluruh dunia. Yang hafal dari awal sampai akhir 6.000. Terbanyak di seluruh dunia. Pesantren kita itu santrinya 5 juta orang. Terbanyak di seluruh dunia. Pesantrennya 40.000. Terbanyak di seluruh dunia. Sarjana kita paling tinggi, paling banyak jumlahnya sarjana agama. Tertinggi di seluruh dunia. Di Indonesia juga yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada jurusan ekonomi, lebih tinggi daripada jurusan hukum. Apalagi kalau disatuin. Ekonomi syariah. Wah, itu udah tinggi-tingginya paling tinggi gitu. Karena ekonomi iya, agama juga iya. Nah, tapi kenapa moralitas kita justru yang terendah? Tingkat penyiksaan hewan kita yang tertinggi di dunia. Dan tingkat penyiksaan hewan kita itu dijual ke para psikopat di seluruh dunia. Jadi psikopat-psikopat itu karena nggak berani ngebunuh orang beneran, yang mereka lakukan adalah minta orang konten-konten kreator Indonesia untuk nyiksa anak monyet sekejam-kejamnya. Jadi ibu monyet, anaknya, nasi anaknya dipertontonkan di ibunya di blender, dibakar, di apa hidup-hidup. Dan itu dijual ke para psikopat. Indonesia produsen tertinggi di dunia. Ulamanya pada kemana? Indonesia adalah negara dengan angka bunuh diri salah satu yang tertinggi di dunia. Kita sering menyebut bahwa Korea tertinggi di seluruh dunia. Karena apa? Karena kita yang bunuh diri cuma 3 dari 100.000, sedangkan Korea 30.000. 30, maaf, dari 100.000. Banyakan Korea kan? Tapi data statistiknya menyebutkan apa? Kebanyakan kasus bunuh diri di Indonesia tidak dilaporkan karena dianggap aib. Maka sama keluarganya disebut kecelakaan. Disebut apa gitu, sakit, padahal bunuh diri. Akibatnya apa? Bunuh diri kita sama seperti Korea dalam persentase tertinggi. Nah, agamawannya mana? Judo kita tertinggi, pinjol kita yang tertinggi. Agamanya di mana? Kaum agamanya di mana? Coba kenapa? Ini balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah kita itu apologet? Ternyata tidak. Ternyata yang kita pahami sebagai agama itu ternyata bukan agama. Itu masalahnya. Pesantren. Kalau saya mengkritik pesantren, dianggap menghina Islam. Kan pesantren itu bukan Islam. Pesantren itu adalah produk budaya masyarakat lokal ketika mereka mau menerjemahkan ide-ide pendidikan ala Islam. Jadi bukan Islam. Kalau belajar fikih, belajar Islam bukan? Ya bukan. Belajar fikih adalah bagaimana respon budaya masyarakat terhadap dalil-dalil di dalam Quran. Jadi sebenarnya, nah ini juga sebenarnya sudah disinggung sama Imam Al-Ghazali. Di Ihya Ulumuddinnya itu sama si di Munqidh Minadolalnya itu kan disebut bahwa di zaman saya ini sudah tidak ada lagi yang belajar ilmu agama. Yang ada belajar fikih, tafsir, ilmu hadis. Jadi dia membedakan. Lah, jadi ilmu agama apa? Ilmu agama itu adalah bagaimana caranya kita bersabar, bagaimana caranya kita bertakwa, bagaimana caranya kita tidak marah-marah, bagaimana caranya kita ikhlas, bagaimana caranya kita waro, bagaimana caranya kita tidak peduli pada aib orang lain. Nah, itu pelajaran-pelajaran agama. Nah, sama kita tidak, yang diajarin itu adalah fikih. Makanya akhirnya dibenturin. Fikih dengan matematika, yang ilmu agama, ini ilmu akhirat, ilmu dunia. Kan benturin. Akhirnya tadi muncul, oh kita mau apologet. Apologetnya bukan pelajaran agama, tapi apologet terhadap pelajaran fikih. Apologet terhadap tafsir. Kan namanya juga tafsir Quran, berarti dia bukan Quran. Ilmu tafsir itu ilmu buatan manusia. Karena ilmu buatan manusia, maka gak mungkin itu disebut sebagai ilmu agama. Kecuali kita memahami bahwa agama adalah bagian dari produk manusia. Kan gitu. Nah, jadi sama seperti tajwid gitu.
Kita belajar tajwid untuk bisa memahami bacaan Al-Quran, gitu kan? Bukan berarti ilmu tajwid adalah ilmu Al-Quran. Nah, kita berdebat, berapologet, itu di ilmu-ilmu ini. Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin sejak awal namanya aja usuluddin, asal usul agama. Padahal isinya adalah filsafat agama. Agama sebagai doktrin dipahami dalam konteks filsafat, dekonstruksi. Kan kalau filsafat jelas buatan manusia, kenapa usuluddin disebut sebagai ilmu agama, kemudian disimpan di sebuah universitas atau sekolah tinggi yang labelnya agama Islam? Usuluddin pasti dari pesantren atau dari jurusan agama Islam, kan buatan manusia. Nah, apologet kita itu terhadap ilmu-ilmu yang diklaim sebagai ilmu Islam, padahal itu adalah alat bantu menuju mempelajari agama Islam. Kan gitu. Jadi, benar kan gitu ya? Tapi nanti kalau misalkan mau didebat, ini kayaknya kalau direkam ini banyak perdebatan. Tapi intinya, apalagi sama orang usuluddin. Oh, live streaming. Nah, ya tapi intinya adalah seperti itu. Jadi, tolong pisahkan mana ilmu agama dengan ilmu duniawi. Ilmu agama itu apa? Ilmu agama itu gini nih. Belajar matematika lillahi ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu agama. Belajar ilmu dunia itu apa? Ilmu hadis. Bismillah komisaris. Nah, itu ilmu duniawi. Jadi mau fikih, mau hadis, bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu duniawi. Mau matematika, mau psikologi, mau astrofisika, bisa jadi ilmu akhirat, kalau itu kita gunakan untuk kebaikan, buat diri kita dan buat manfaat buat orang lain. Kan gitu. Ini bikin ini kan manfaat banget kan, ini ruangan ini kan, kita bisa diskusi, sharing di sini. Nah berarti ilmu konstruksi itu ilmu apa? Ya ilmu akhirat. Kan rumusnya gitu, karena apa? Karena menjadi majelis ilmu. Ini mic, bikin mic itu ilmu akhirat. Kita tidak mau belajar bikin ilmu mic. Jadi ini aja dari Cina atau dari Jepang, karena menganggapnya ini adalah ilmu dunia. Kan, jadi apologet kita tepat di perdebatan ilmu-ilmu itu.